Shalom, senang saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dan saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saudara bukan hanya Tuhan siapkan saja, tapi saya berharap saudara semua telah membuka hati, pikiran kita agar benih firman-Nya jatuh di tanah hati kita yang baik. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita dalam menjalani hidup, saya yakin dan percaya saudara-saudara bahwa seringkali kita diperhadapkan dengan tekanan demi tekanan dalam menjalani hidup. Bahkan saudara bukan hanya itu saja, tekanan demi tekanan itu terkadang diperhadapkan dengan apa? Bukan soal masalah mungkin yang lain, tapi permasalahan demi permasalahan saudara kita diperhadapkan itu. Sehingga menguras pikiran kita, menguras banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin keadaan seperti ini terus menerus menyelimuti kehidupan kita. Kapan ujungnya terjadi? Kita belum tahu, tetapi saudara-saudara saya ingin mengajak pada hari ini. Biarlah hal itu menyelimuti kehidupan kita. Kita menjalaninya kehidupan kita. Lambat laun saudara, kalau saudara tidak fokus, maka keadaan itu akan apa? Akan mengarahkan saudara. Jadi keadaan-keadaan yang negatif, keadaan-keadaan yang menimpa dalam kehidupan saudara, lambat laun keadaan ini akan mengarahkan hidup saudara, akan mengarahkan perasaan saudara, akan mengarahkan pikiran kita kepada apa? Tentunya kepada hal-hal yang sedang saudara alami. Bila demikian saudara, hati perasaan kita dikuasai dengan hal ini, maka cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita mungkin bertindak itu memainkan peranan penting. Dalam hal ini saudara, memain peranan penting dalam menghadapi situasi itu. Bagaimana saudara punya perasaan, bagaimana saudara punya pikiran, bagaimana saudara punya tindakan. Karena sekali lagi saya katakan, tekanan itu dapat mempengaruhi kita. Maka jangan biarkan itu menguasai. Karena hidup kita yang menjalani dan bukan perasaan. Perasaan itu timbul dari kita, pikiran itu timbul dari kita. Maka kita harus bisa mengarahkan itu, jangan dikendalikan dengan persoalan. Hari ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berbicara tentang bagaimana kita memahami nilai berpikir yang benar. Nilai berpikir yang benar, jadi kita coba mulai berpikir yang benar. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 8 dengan jelas mengatakan, mungkin ayat ini sering kita mendengarnya dan bahkan kita hafal barangkali. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara berbicara soal pikiran. Pikiran, ada pikiran yang positif, ada pikiran yang benar. Saya ingin mengajak kepada pikiran yang benar. Karena pikiran yang benar selalu berpikir yang positif. Pikiran yang benar selalu berpikir yang baik. Makanya kenapa saya tidak berbicara pikiran yang positif? Mungkin banyak para ahli atau mungkin para orang mengatakan tentang atau berbicara tentang pikiran yang positif. Menurut Susetio tahun 1998 karangan bukunya, pikiran positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif. Sekali lagi, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri. Contoh saudara, diri kita dalam keadaan yang tidak baik. Artinya sebaliknya dalam pikiran yang negatif barangkali. Sekarang kalau orang yang mau berpikir positif, berarti saudara kemampuan berpikir seseorang untuk berpikir positif. Nggak baik nih, saudara harus berpikir dengan yang baik. Itu menurut menurut Susetio. Jadi untuk memusatkan perhatian pada sisi positif keadaan diri orang lain dan situasi yang dihadapi,
Kenapa disebutkan orang lain? Karena mungkin kita berpikir negatif terhadap orang lain. Ketika perkataannya tidak pas di dalam hati kita, maka kita harus berpikir positif. Supaya apa? Supaya kita jangan terkontaminasi pikiran, perasaan. Akhirnya apa? Perbuatan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Karena apa? Dari omongan orang lain. Nah, saudara, berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah kemampuan yang harus Nah, ini agak harus dipelajari. Jadi saudara, kita harus melatih, kita harus belajar berpikir positif. Harus cari sumbernya. Nah saudara, untuk memiliki kerangka berpikir positif tentunya kita dapat mengisinya dengan keterampilan-keterampilan dari sumber-sumber yang benar. Yang dapat meningkatkan motivasi untuk sukses dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi saudara, kita untuk berpikir, kita perlu keterampilan melatih. Ada sesuatu yang negatif kita latih, jangan berpikir yang negatif. Lalu bagaimana? Di sini katakan harus meningkatkan motivasi untuk mendapatkan itu. Berarti saudara, bukan hanya keterampilan saja, tetapi kita harus mendapatkan sumber-sumbernya. Kalau cuman hanya, mungkin saudara berkata begini, Om, kenapa ya orang sudah lahir baru kok hidupnya masih kacau? Kenapa? Karena hidup lamanya itu saudara, ibaratnya gini, kita sudah dibersihkan. Ketika kita terima Yesus, hidup kita sudah dibersihkan, yang lama sudah dibersihkan. Tetapi kalau yang baru tidak diisi, saudara, kosong. Maka kalau saudara dibiarkan, yang lama itu berkarat kembali. Karena saudara harus diisi yang baru. Ingat firman Tuhan dalam Korintus. Ketika kita terima Yesus, hidup kamu yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang, sesungguhnya yang baru sudah datang kalau kita mengisi yang baru. Sudah datang? Sudah. Tapi isilah dengan yang baru. Maka di sini katakan untuk melakukan berpikir yang benar, kita harus melatih mengisinya dengan keterampilan-keterampilan dan sumber-sumber yang benar. Maka kita akan melakukan itu, dan ketika kita melakukan itu, saudara, berpikir yang benar, berpikir yang positif. Cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan. Menentukan hasil apa yang akan kita raih. Divonis, ada banyak orang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Divonis, saya ketemu dengan orang-orang yang sakit. Kemarin saya bertemu dengan orang yang sakit kanker. Katanya, kamu kanker payudara, nggak akan sembuh, atau kanker prostat. Ditentukan waktunya. Tapi buktinya, sampai hari ini, dia masih hidup. Kenapa? Pola berpikirnya diisi dengan hal yang benar. Mengimani apa yang dijanjikan. Kalau beberapa bulan yang lalu kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan tentang otoritas yang sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita menggunakan otoritas itu. Melangkah. Jadi menentukan hasil itu bagaimana dari cara kita menjalani kehidupan. Pikiran kita bisa menjadi kawan yang dapat membuat kita semakin lebih baik. Namun dalam pikiran kita, bisa juga dalam pikiran kita juga dapat menjadi lawan pikiran itu. Yang dapat membawa malapetaka. Lewat apa? Pikiran kita. Coba, ada perkataan yang tidak benar dari teman saudara. Atau mungkin dari rekan, atau mungkin dari istri atau suami, anak-anak. Ketika saudara menyikapi perkataan itu, lalu saudara dipikirkan perkataan itu yang negatif, maka itu akan menjadi lawan dalam hidupmu. Menjadi lawan, terus dia akan apa? Dia akan isi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dalam kehidupanmu. Maka hidupmu akan terarah
dengan apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasa. Biasanya dipikir dulu, perasaannya sakit, lari ke pikiran. Iya ya, ditarik-tarik lagi. Dia memang sering ngomongin begitu. Sampai lagi makan aja, dia melotot sama saya. Nah, padahal dia melotot lagi ngeliat itu ada barangkali cicak mau jatuh atau cicak mau apa. Dia melotot begitu, dianggapnya melotot sama istri atau melotot sama suami. Karena apa? Karena sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Akhirnya apa? Kacau lah pikiran saudara. Benar atau tidak, saudara yang mengalami. Kalau saudara yang mengalami, maka saudara itu akan menjadikan, oh iya betul. Jadi saudara, apa yang kita pikirkan, pikiran itu bisa menjadi kawan, pikiran itu bisa menjadi lawan. Dengan demikian, mari kita memahami nilai berpikir yang benar dalam kehidupan kita. Kehidupan kita juga menjadi lebih baik serta bahagia ketika kita melakukan pikiran yang benar. Itu mah biarinlah, cari sisi yang positif, cari sisi yang benarnya. Nah saudara, pikiran juga dapat menjadi lawan. Tadi saya sudah katakan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka apa yang dalam konteks hal ini berpikir dalam kebenaran berpikir dalam kebenaran adalah proses pemikiran yang bertujuan untuk mencari dan memahami kebenaran dari suatu yang hal yang akan kita dapat, dan itu merupakan konsep. Dalam konteks Alkitab, berpikir kebenaran dapat berarti mencari pemahaman yang benar. Alkitab mengatakan kalau kita mau berpikir yang benar berarti mencari pemahaman yang benar. Kalau misalnya pikiran kita memikirkan tentang hal-hal yang istri, suami, anak, hal yang negatif nih, rasa tersinggung atau apa, coba kita kembali ke dalam Alkitab, berpikir yang benar. Apa itu? Kita berusaha untuk memahami itu. Ketika kita menemukan itu, saya yakin dan percaya saudara akan diluluhkan. Tetapi itu nggak mudah, saya katakan itu nggak mudah. Perlu berulang-ulang diisi. Karena jika kita ingin saudara mendapatkan ajaran-ajaran kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab itu, kita akan menerima hasil yang positif. Mulai sekarang kita harus berlatih berpikir benar. Nah bagaimana untuk dapat memahami berpikir benar, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menilai dan mengevaluasi sumber informasi itu. Kita harus menilai dan mengevaluasi sumber informasi itu. Saudara, di zaman yang super modern ini, kita tidak dapat membatasi informasi, betul? Apapun yang saudara terima, itu atau saudara ingin dapatkan informasi dengan gampang dan mudah untuk melakukannya atau mengaksesnya. Apalagi sekarang saudara dengan adanya kalau saudara beli handphone ada tersedia Android atau mungkin juga Google, saudara bisa searching Google itu berita informasi Gemini minta apa, misalnya Gemini, saudara, saya baru diajarin karena saya ceritakan ini, saya baru diajari bagaimana searching itu, terus sudah dapat itu. Misalnya contoh, sejarah tentang kota Tangerang. Berikan penjelasan sejarah tentang kota Tangerang. Nah, detail misalnya begitu. Sudah klik begitu, nanti akan muncul tuh. Gampang sekali. Tapi di dalam informasi itu, kebenarannya itu sahih atau maksudnya benar, sah, atau memang masih perlu dipertanyakan. Maka saudara, informasi seperti apa yang kita inginkan, kita sangat mudah mendapatkannya. Dan hal yang dibutuhkan itu oleh kita tinggal pilih saja.
Mau berita apa? Informasi sebagai apa yang kita inginkan. Informasi mana yang baik, benar, dan dapat dipercaya. Dan mana info yang tidak benar, yang kebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Juga di situ nggak tahu. Tetapi ketika engkau menerima informasi, menerima nasihat kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya informasi itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi orang enggan sekali untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Berbicara, menilai dan mengevaluasi sering terjadi di saat apa? Di saat hendak mengakhiri sesuatu. Makanya kalau orang sudah cengap-cengap, matanya ngelihat ke atas saja. Bapak, Ibu ingat, coba kita koreksi apa kekurangannya, minta ampun sama Tuhan ya. Jadi apa tujuannya? Ya, kalau sudah sampai di sana supaya selamat. Jalannya ya harus benar lah. Kalau mau nyampe ke sini dengan baik, ya saudara harus tahu jalannya kan. Kalau mau ke Bonang, ke gereja GPKDI, Jemaat Rumah Berkat, tahu jalannya. Terus tahu apa lagi? Sumbernya di mana? Pintunya juga harus yang benar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya yang benar, pintunya yang benar. Nah saudara, jadi bagaimana cara mengevaluasi? Sering terjadi kalau misalnya kita mau menilai, mengevaluasi saat kita hendak mengakhiri sesuatu. Saya berharap saudara mulai saat sekarang kita mulai mengevaluasi diri, mulai menilai diri kita. Apakah sumber-sumber yang ada dalam pikiranku, perasaanku adalah sumber yang benar? Kita mulai mengevaluasi diri. Kita mulai mengevaluasi diri. Saya sedang mengevaluasi diri. Kenapa? Saya memberhentikan renungan itu. Tapi saya tidak tahan, ingin memberi yang terbaik, walaupun cuma hanya sedikit. Karena apa? Karena ingin menabur yang baik, yang benar. Supaya apa? Supaya saudara jemaat Tuhan menerima hasil yang baik dan yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, maka mengevaluasi bahkan atau ketika kita ingin memulai yang baru. Nah saat ini kalau saudara mulai menyadari untuk menilai, mengevaluasi sumber informasi, sudahkah informasi kebenaran firman Tuhan jatuh di dalam kehidupan saya setiap hari, ada dalam kehidupan saya setiap hari? Evaluasi itu. Kalau saudara nggak mau mengakhiri, kan belum akhir kan sekarang, masih semangat untuk hidup? Masih semangat? Berarti mulailah sesuatu yang baru. Kita mulai mengevaluasi, menilai diri kita. Jadi saudara, hidup yang kita jalani sekarang adalah hasil dari pewujudan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ya. Jadi penting kita untuk mengevaluasi diri, menilai sumber informasi, karena dengan kita melakukan itu, kita nilai pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Kalau saudara informasinya nggak benar, ya kita akan pikiran-pikiran ini dipenuhi dengan apa? Dengan sampah-sampah. Coba cek sekarang dulu, cek, jangan terpaku ke depan dulu. Hati pikiran kita apakah senantiasa mengarah kepada hal yang negatif? Kadang-kadang kumat, lagi sadar ya sadar begitu ya. Tapi kumat kadang-kadang muncul lagi. Kalau lagi pas bener lewat kebenaran firman Tuhan, cek, oh iya ya jangan berpikir begitu. Tapi kalau lagi itu kumat lagi, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, itu kumat namanya. Bahkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sama sekali bablas, alias masih membandel. Biarin aja deh, pokoknya urusannya gimana nanti.
Pernah ada yang berpikir begitu, gimana nanti? Kalimat kata-katanya sama. Gimana nanti? Tapi dibalik, nanti gimana? Beda pengertiannya. Kalau gimana nanti, saudara masa bodoh. Ya, nggak berpikir bablas terus kalau gimana nanti. Tapi nanti gimana? Saudara akan berpikir lebih cermat, lebih cerdik. Apa yang akan saya hasilkan ketika nanti saya melakukan ini? Nah maka saudara, di sini dikatakan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan bandel. Kalau kondisi seperti ini perlu menilai sumber informasi yang benar. Berarti ada informasi atau sumbernya nggak benar nih. Sehingga apa? Sehingga pikiran saya membandal. Sehingga saya masih, oh berarti sumber yang saya terima dalam kehidupan saya masih ada reduksinya. Masih ada apa? Sisa-sisanya dalam kehidupan saya. Coba kita mulai kuras, kita bereskan. Kalau kita mau memahami pikiran kita yang benar. Coba kita mulai menilai sumber informasi yang diterima dalam hidup kita sambil mengevaluasi diri. Evaluasi diri adalah sebuah proses untuk menilai entah itu tentang kebenaran, tentang kelemahan, kekuatan, keberhasilan, kegagalan, ataupun kemenangan dan kekalahan kita. Coba kita mulai lihat. Cek. Nah, penting kita untuk mengevaluasi diri dan menilai sumber informasi. Karena apa? Dengan kita melakukan ini, nilai berpikir kita tidak akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran sampah. Biasanya itu kehidupan yang lalu, saudara. Makanya kenapa kita harus tinggalkan itu? Yang lalu sudah, yang lama sudah berlalu. Ingat, sesungguhnya yang baru sudah datang. Supaya apa? Jangan dipenuhi dengan pikiran yang sampah. Pikiran-pikiran tidak benar, negatif, pikiran-pikiran yang tidak senonoh alias tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah hal ini sudah dilakukan oleh Daud. Daud mengevaluasi diri, dia meluangkan waktu untuk mengungkapkan tentang dirinya. Jadi ketika dia berdoa atau mungkin saudara berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan, ketika Tuhan apa lagi yang harus engkau kerjakan, perbaiki dalam kehidupanku. Ketika engkau berdoa seperti itu, kadang-kadang diingatkan dengan masa lalu saudara. Tak, berarti ada sesuatu yang gak beres. Tuhan ampuni saya Tuhan. Bersihkan saya Tuhan. Nah, Daud saudara di dalam Mazmur pasalnya yang ke 139, coba kita buka sama-sama. Ayatnya yang ke-23-24. Ketemu saudara? Saya sengaja nggak mau tampilin di sini karena takutnya saudara udah tinggal ngeliat aja di ini tuh, nggak mau buka. Padahal Alkitab dibawa di handphone saudara. Tapi ketika membuka handphone, jangan kesempatan untuk melihat WA. Mazmur 139 ayat 23-24, terus apa bunyinya? Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam evaluasi diri saudara, kita dapat mengintrospeksi tentang apa yang kita perbuat, tentang apa yang kita pikirkan, tentang apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi menilai dan mengevaluasi diri menjadi satu hal yang penting. Demikian juga saudara bila kita menghendaki untuk dapat memahami nilai berpikir yang benar. Kita harus dapat menilai dan mengevaluasi dari sumber informasinya. Dari mana sumber informasi yang masuk dalam pikiran kita? Biasanya saudara ketika ada mungkin temankah atau mungkin sekali lagi saya katakan berita-berita itu, saudara harus bisa menyaringnya.
Dari mana sumber informasi yang masuk dalam pikiran kita? Apakah sumber itu saudara didapat dari firman Tuhan? Yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau bukan dari firman Tuhan? Ngerti nggak saudara begini? Maksudnya gini. Ketika hal yang tidak mengenakan saudara, berpikir yang tidak baik, baik terhadap orang lain, baik tentang masa depan saudara, baik tentang keluarga saudara, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara, tentang pendidikan saudara, tentang bisnis saudara, ya. Ketika hal yang negatif muncul dalam kehidupan saudara, dari mana saudara dapat informasi itu? Cek. Kalau misalnya itu dapat dari kebenaran firman Tuhan, tak begini-begini, terus ada koneksnya dengan hati saudara, berarti Tuhan sedang menguji saudara untuk bertobat. Tapi kalau terus mempengaruhi kehidupan saudara terus begitu, berarti ada sesuatu yang gak beres dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara menyetujui, berarti saudara tidak connect, tidak nyambung. Nah, informasi itulah yang harus kita saring dalam kehidupan kita. Tapi kalau firman Tuhan memberikan hal yang negatif dalam kehidupan saudara, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin tegur tentang hal yang negatif. Misalnya, mungkin saudara akan tersentuh itu. Saya yakin kalau firman Tuhan bukan memberikan informasi yang negatif, tapi ketika ada hal yang negatif dalam kehidupan saudara, firman Tuhan biasanya akan menegur. Bukan hal yang negatif. Jadi ketika firman Tuhan menyampaikan itu hal yang negatif, yang mungkin janganlah berdusta misalnya, atau kalau kamu berdusta begini-begini, itu ada yang menyentuh dalam kehidupan saudara. Biasanya ada sesuatu yang harus Tuhan perbaiki, yang Tuhan hendak perbaiki untuk kehidupan saudara. Nah, saudara, jadi kita harus menjadi pusat dari segala hal dalam hidup kita. Sehingga cara berpikir kita, Kristus maksud saya, bukan kita. Kristus harus menjadi pusat dari segala hal dalam kehidupan kita. Sehingga cara berpikir kita juga tercermin dalam kasih dan kehendak Tuhan. Biasanya kalau diri kita yang menjadi pusat, diri kita yang menjadi center, ya pusat, artinya segala sesuatu dengan diri kita. Itu kebanyakan mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dan itu tidak menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarlah kehendak Tuhan ada dalam kehidupan kita, kehendak kita. Kalau kehendak Tuhan ada dalam kehendak kita, maka percayalah, kalau kehendak Tuhan ada dalam kehendak kita, semuanya akan menerima hal yang baik. Lalu bagaimana saudara tahu tentang kehendak Tuhan? Saya belum mendengar misalnya, hai Edi atau hai siapapun, Tuhan bilang kamu harus begini-begini. Dari mana taunya? Saya itu bahwa itu kehendak Tuhan dan Tuhan mengarahkan saya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Saudara semakin tahu firman Tuhan, saudara semakin membaca kebenaran firman Tuhan, makinlah tahu saudara apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Next. Nah, klik, kok macet di sini? Oke, yang kedua. Yang kedua, bagaimana kita memahami nilai berpikir yang benar? Kita harus terbuka. Nah, untuk menilai diri, apakah kita, saudara, memiliki pikiran yang benar atau tidak, sungguh dapat terlihat dari cara kita dalam mengungkapkan persoalan pada orang lain. Misalnya, saudara terbuka enggak? Atau memang ada bahasa atau kehidupan saudara yang tutup-tutupi ketika saudara ngomong, bagaimana? Saudara muter. Gimana? Muter. Nah, ini belum terbuka nih. Ketika ditanya, bagaimana keadaannya? Ya begitu dah, saya sih rajin begini. Tanya gimana hidup itu doamu? Ya Kak, Om tahu sendiri. Jawabnya nggak terbuka nih.
Nah, berarti ada sesuatu yang tertutup. Sikap terbuka, saudara. Nah, tidak sungguh-sungguh dapat terlihat dari apa yang kita dalam mengungkapkan persoalan pada orang lain. Apakah kita mengungkapkan persoalan itu dengan terbuka atau mengakui segala kekurangannya dan kesalahannya atau mengungkapkan sepenuhnya dengan pembelaan diri. Biasanya dalam hidup kita ketika kita salah selalu ada pembelaan diri. Itu biasa, orang itu biasa. Kalau salah selalu ada pembelaan diri. Tetapi saudara, ketika bilang ada orang yang begini, oh iya sorry ya saya salah ini, minta maaf ya saya begini. Oh berarti itu dia orang yang sedikit punya nilai plus. Oh ini orangnya terbuka nih. Enggak, yang enggak terbuka tuh begini, salah tapi dia suka nyalain orang lain. Suruh rajin ibadah tapi suka apa? Saya nggak bisa ibadah. Kenapa? Karena pagi-pagi itu saya harus ngurusin ini, ngurusin itu, panjang sekali. Itu cari alasan. Habis pagi-pagi sih ibadahnya, apalagi kalau jam 6 ya, waduh jam 8. Habis pagi-pagi sih ibadahnya, jadi saya belum siap. Coba saudara siapkan diri dengan baik. Mau pagi-pagi kek. Maaf Bapak Ibu, kalaupun saudara ibadah di tempat ini, apakah diusir ketika saudara tidur? Saya tanya, enggak kan? Iya, jadi malah enak malah iya, pakai AC tidurnya. Saudara, jadi contoh, terlalu pagi ibadahnya. Kalau seandainya saudara mau berangkat ke luar negeri atau berangkat kemana, jalan-jalan naik pesawat, apa pesawatnya nungguin saudara? Atau saudara harus tepat waktunya datang ke bandara? Saudara yang jawab. Dan biarlah lewat hal ini, saudara, kita mau belajar terbuka. Jangan muter-muter, Tuhan aku nih gak sempet ya Tuhan ke sana ke ibadah. Tuhan kau mengertilah perasaanku Tuhan. Engkau tahu pakai kata-kata yang wah supaya Tuhan tersentuh sambil nangis. Aku rindu Tuhan untuk ibadah kepadamu Tuhan dengan baik. Prek. Terbuka. Aku gak bisa, kenapa? Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Ngomong jujur. Tuhan aku khawatir. Tuhan aku takut. Tuhan aku begini-begini. Jangan sok kuat. Tuhan tahu. Jadi mengungkap kekurangan dan kelemahan kita serta meminta maaf pada orang lain adalah tahap awal yang perlu. Yang diperlukan atau perlu dilakukan pada saat kita menilai kesalahan apa? Terhadap diri sendiri. Minta maaf ya. Jangan gengsi suami. Saya kan kepala. Masa kepala harus nunduk? Ya harus nunduk lah. Kalau enggak kaku ini. Leher enggak bisa bergerak. Istri katanya lehernya yang membantu untuk menengok. Tapi seringkali saudara enggak mau digunakan untuk itu. Bagian ini sudah sering dan memang sengaja menunda. Bahkan kita lupa untuk mengungkapkan minta maaf kalau salah. Suami istri khususnya. Orang tua saya kalau berantem barangkali dia diem. Nanti lama-lama baik sendiri katanya. Ya baiklah, pagi-pagi walaupun gak ngomong, tetap istri melayani suaminya. Menyediakan kopi, walaupun gak ngomong. Iya, suami minum juga kopi karena apa? Ya, kalau enggak nambah marah lagi barangkali. Nanti bayar sendiri 3 hari sudah mulai begini. Ya baiknya bayar semula. Yang satu di dapur, satu di tempat ruang tamu.
Satu tidur baliknya ke kanan, kalau ya balik punggung begitu. Bukan karena memang, ya dulu sih sering kalau pengantin baru ngadep-ngadepan begitu sering. Tapi sekarang jarang ya, termasuk saya. Tapi tidur masih berdua. Habis yang satu saling saut-sautan, ada kur di situ. Kur mendengkur, yang satu begitu, saling saut-sautan. Tapi dulu mah rasanya kepengen adep-adepan terus. Tapi kiran bujang anak 3, oh mau. Kenapa kamu gak mau begitu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keterbukaan adalah luapan hati nurani yang murni dan merupakan langkah menuju pemulihan jiwa yang terluka dalam keluarga kah, ketika mengalami masalah. Hati nurani yang tidak murni adalah kesombongan, keangkuhan. Jadi kalau enggak mau minta maaf, itu salah satu keangkuhan. Ini menjadi penghalang terbesar dalam apa? Ketika seorang untuk terbuka, berani meminta maaf pada orang lain. Kesombongan ini membentuk pandangan yang terlalu berlebih terhadap diri sendiri. Kalau saudara sombong berarti berlebih terhadap diri sendiri. Dan merupakan sikap Tuhan, melawan Tuhan, tidak mentaatinya. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-5b, bla 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 bla, lalu itu ayatnya mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kesombongan membuat mereka menuruti kemauan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kehendak Allah. Kesombongan selalu mendatangkan sikap merendahkan orang lain. Melihat kelemahan orang lain dan tidak mau melihat kelemahan diri sendiri. Selalu lihat, contoh begini ya. Misalnya, ini sudah orang menyampaikan sesuatu, selalu yang dicarinya yang lemahnya, kurang ini kurang itu. Itu orang sombong, menganggap dirinya lebih dari segalanya. Cara berpikir yang kita lakukan itu merupakan perbuatan ya yang memuliakan Tuhan. Bagaimana sikap dan cara kita itu berpikir? Karena dalam menjalani hidup, hendaknya cara hidup dan berperilaku kita sebagai pengikut Kristus dapat memberikan sikap perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang benar, yang kita lakukan itu merupakan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Berarti kalau cara berpikir, cara menilai kita tidak benar, berarti hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan. Maka penting sekali kita untuk memahami cara berpikir yang benar. Dengan apa? Dengan terbuka. Kalau kita salah, kita mengaku salah. Kalau kita tidak pas, kita mengaku tidak pas. Nah, untuk mengetahui cara berpikir benar, kita dapat menilai adakah kita dalam mengalami adakah kita dalam menjalani kehidupan ini ya dilandasi dengan keterbukaan, artinya menjadi orang yang tidak munafik, orang yang berkata ya di atas ya dan berkata tidak di atas tidak. Kita mungkin sering berkata, saudara, dan sering kita mendengar perkataan Tuhan Yesus. Hendaklah engkau mengatakan, kalau sudah baca di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 37, mari kita baca di sana.
Matius 5:37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Jadi kalau misalnya enggak jujur, saudara, asalnya dari si jahat. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, iri hati, kepahitan. Dan itu merupakan sampah. Mencemarkan hati kita. Mungkin saudara terluka di hari yang lalu. Mungkin saudara berpikir sudah, saya sampai sini saja. Enggak apa-apa. Tapi jangan membiarkan hati saudara luka. Saya pernah dikecewakan dengan orang? Pernah. Kalau orang lain mengecewakan kita, biarlah. Jangan sampai kita mengecewakan orang lain. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Orang lain berpikir buruk tentang kita. Dikuasai pikiran-pikiran yang buruk dalam kehidupan kita. Tentang apa? Mungkin orang lain menguasai itu. Tentang kita. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai pikiran buruk tentang orang lain. Karena apa? Karena saudara telah merasakan bagaimana diperlakukan buruk dengan orang lain. Dari orang lain. Begini. Dan itu menyebabkan trauma dalam kehidupan saudara. Dan saudara berkata, wah, saya nggak percaya. Tapi bukan berarti harus nggak bijak dalam hal itu. Kita harus bijak juga. Nggak semuanya nilai orang itu baik semuanya. Nangkep ya? Lihat apa yang itu. Kalau ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh saya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin barangkali menilai yang tidak baik. Yang kita tidak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa orang ini? Bagaimana orang ini? Ketika kita kejeblos, Tuhan kenapa saya begini? Enak aja lu nanyain gua, kata Tuhan. Lu gak tanya sama gua. Dan itu yang sering saya lakukan. Jadi saudara, bila hidup kita dipenuhi sampah, seperti tadi kepahitan, kebencian, iri hati, dendam, sampah. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan kita memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan? Lalu orang di dalamnya penuh kebencian, penuh kepahitan. Bagaimana saudara bisa hubungan intim dengan Tuhan? Oh, mesra dengan Tuhan. Tuhan seperti anak dengan bapaknya barangkali. Oh, lendot-lendotan, manja-manjaan. Saudara, apakah saudara nggak bisa berpikir seperti itu? Dengan Tuhan, manja-manjaan dengan Tuhan? Bisa. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan sampah seperti itu, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Saya ingin mengajak jemaat Tuhan agar kita memahami nilai berpikir yang benar. Dengan sikap keterbukaan, bila kita tidak mau saudara. Dengan orang lain tahu, berarti hidup kita dalam kegelapan. Kalau kita menutup itu. Kalau saudara nggak mau, berarti saudara akan hidup dalam kegelapan. Kegelapan, maka kuasa kegelapan itu akan mempengaruhi saudara, pikiran, perasaan kita. Masih ngantuk? Masih semangat? Saya kasih contoh, orang Farisi. Apa? Aktif ibadah. Baik, wah, doanya juga kenceng-kenceng. Orang Farisi. Tuhan Yesus memberinya juga, wah. Tapi kata Tuhan Yesus, kalau saudara baca di dalam Matius pasal 23 ayat 27. Saudara, itu orang Farisi sama dengan apa? Diumpamakan kuburan. Di atasnya indah, ditabur dengan kapur atau cat putih. Ya.
supaya kelihatan bersih. Tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Penuh berbagai macam sampah. Tadi saya sudah katakan, sampah. Jangan biarkan sampah itu ada. Ingin dilihat orang aktif ke gereja. Ingin dilihat orang, saudara begini-begini. Tapi hatinya penuh kebencian. Penuh dengan iri hati. Penuh dengan apa? Itu kita nggak terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih ada, Tuhan aku punya kepahitan. Saudara ngomong sama Tuhan. Ya, itu yang saya maksud. Saudara punya kebencian barangkali yang tidak bisa dengan saudara-saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan adik saudara, siapapun. Bereskan itu. Terbuka. Maka anugerah kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan menggenapi firman-Nya demi firman-Nya terjadi dalam hidupmu. Siapa yang mau mengalami itu? Saya percaya ini bukan sekedar kata-kata. Karena firman, ketika engkau melakukan firman, firman itu akan berkuasa. Dan firman itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Poin yang ketiga, bagaimana memahami pikiran yang benar, nilai pikiran yang benar. Kita harus menguasai emosi dan bertindak bijak. Kita sebagai manusia mempunyai pikiran dan perasaan. Dan perasaan tentunya ada luapan yang diungkapkan dari perasaan yang disebut emosi. Seperti apakah kehidupan manusia jika tidak memiliki emosi? Saudara punya emosi, punya perasaan. Kalau saudara nggak punya emosi, saudara nggak punya perasaan, itu namanya robot. Karena sudah di setel begitu ya begitu aja. Ada yang nggak ngerti pada saat masuk ngambil itu tiket. Terima kasih, silakan masuk. Terima kasih, kembali. Terima kasih, kembali. Terima kasih. Kok terima kasih terus begitu kan? Dia nggak ngerti siapa yang ngomong ini di dalam. Padahal itu robot. Robot sekarang canggih-canggih, tapi nggak punya perasaan, bisa melayani segala macam. Nah, kenapa? Robot dengan respon yang tanpa luapan emosi. Kadang emosi kita benar, kadang emosi kita salah. Karena pengertiannya keliru. Karena ketika pikiran kita nggak benar, kita bisa keliru tuh. Emosi kita bisa keliru. Tapi kalau pikiran kita benar, emosi kita bisa benar. Perasaan kita bisa benar. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka mungkin kita mempunyai satu apa? Kadang emosi kita dalam keadaan yang keliru. Emosi dapat memberi pada indikasi apa yang terjadi dalam hati kita. Apakah emosi kita benar atau emosi kita salah? Itu sebetulnya menunjukkan indikasi yang ada dalam hati kita. Gampang sebetulnya dilihat begini. Ketika ngomong-ngomong begini, sebetulnya begini ya. Saudara jangan langsung judgment. Ketika tersinggung begitu langsung melotot misalnya. Kaget. Tapi kan belum sempat mengeluarkan kata-kata baru melotot doang. Hatinya sudah mulai tak. Nah, biasanya kalau begitu ketika tersinggung melotot begini, kebenaran masuk langsung reda. Iya. Karena apa? Karena dia di counter dengan kebenaran itu. Ingin keluarkan perasaan emosinya, marahnya begitu. Tapi ketika kebenaran masuk dalam pikirannya, dalam hatinya, dia mulai reda. Sebetulnya terlihat dari mimiknya itu, mukanya juga terlihat. Nah istri saya itu selalu melihat, kalau saya lagi ada apa-apa diperhadapkan, dia lihatnya muka saya. Saudara, jadi untuk dapat memahami nilai berpikir benar adalah penting untuk belajar menguasai emosi dan bertindak bijak.
Daripada membiarkan diri kita diperbudak oleh emosi. Karena dengan sikap yang demikian, kita tidak dapat bertindak bijak. Kalau emosi kita negatif, emosi kita tidak benar, maka kita enggak bertindak bijak. Sebagai contoh saudara, ketika kita merasa marah, penting untuk berhenti. Memahami bahwa kita sedang marah. Kenapa kita marah? Nah, mulai. Makanya ingat berapa kali narik nafas? 25 kali. Jadi pada saat kita tarik nafas, kita itu untuk berpikir. Kenapa ya saya marah ya? Kenapa saya begini? Kalau terus menerus saudara punya karakter marah, belum lepas dari itu, besok-besok diujinya dengan hal yang marah. Saya pernah berkata kepada seseorang, sampai punya anak 3 pun tetap punya emosinya begitu. Enggak bisa dibentuk. Dengan tersinggung sedikit dia kemana-mana, tersinggung sedikit sampai punya cucu kalau dia nggak bertobat begituan proses itu. Jadi saudara, perilaku dengan emosi yang tidak terkendali sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Yakobus 1 ayat 20, di situ dengan jelas mengatakan, sebab apa? Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita emosi saudara, nggak akan mengerjakan kebenaran Tuhan. Apanya yang benar? Enggak ada, firman Tuhan katakan. Enggak ada. Nah, orang yang emosinya tidak terkendali akan membuat musuh itu masuk untuk menduduki hati dan pikiran kita. Siapa? Iblis. Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti apa? Seperti kota yang roboh temboknya. Saudara tahu apa munculnya tembok Cina? Tembok Cina itu dibuat supaya apa? Supaya musuh tidak mudah masuk untuk menyerang. Demikian juga Yerusalem, supaya apa? Supaya musuh-musuh itu tidak mudah masuk. Jadi ada benteng. Nah, di situ dikatakan, saudara, kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, emosi kita, musuh akan mudah masuk menyerang kita. Dari situlah terus dipengaruhi, akhirnya rontok. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara pengendalian diri. Berbicara pengendalian diri bukan hanya berbicara soal emosi dan perasaan yang tidak terkendali, tetapi masalah keinginan juga. Ya, pengendalian diri. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Tetapi kalau kita mau berbicara soal emosi, jadi atau pengendalian diri bukan bicara soal masalah emosi saja, tetapi kita harus berbicara soal apa? Yang namanya itu keinginan, hasrat, hati atau nafsu. Dampaknya akan terjadi pada tindakan. Punya hasrat keinginan untuk apa? Kendalikan dengan baik. Nah, bila tidak bijak, saudara, dalam menahan emosi, maka tindakan yang dikerjakan pun tidak bijak. Dan sulit dalam mengendalikan diri. Kalau kita nggak bijak. Sehingga hati kita mudah dikalahkan oleh musuh. Amsal dengan jelas tadi mengatakan apa? Kalau seperti kota yang roboh temboknya, di mana keinginan yang tidak terkendali akan menjadi nafsu yang tidak sehat. Mengabaikan hal-hal penting dalam kehidupan dan dapat membuat hidup kita berantakan. Jadi penting untuk bagaimana kita bisa mengendalikan. Kejatuhan manusia dalam dosa, kenapa? Yang mempengaruhi tubuh, pikiran dan perasaan. Jadi bukan soal tubuh saja manusia jatuh di dalam dosa, tapi perasaannya juga.
Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa itu perasaannya cenderung selalu negatif. Cenderung negatif. Apapun, apalagi sering diperlakukan hal yang negatif, itu nambah tuh plusnya. Yang negatifnya nambah, selalu curiga terus sama orang. Negatif terus pikirannya sama orang. Karena memang perasaan itu juga telah jatuh, jadi emosi kita juga telah tercemar. Emosi kita telah tercemar oleh sifat asli kita yang berdosa saat sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara nggak bertobat, maka kita harus perlu mengendalikannya itu. Jadi cara mengendalikan emosi kita adalah bertumbuh secara rohani. Berjalan dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi kita melakukan keinginan untuk bertumbuh, bukan? Kita ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita dapat ketika kita mempunyai itu, pertumbuhan dalam iman kita, maka kita dapat menguasai emosi dan bisa bertindak bijak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari pahami nilai berpikir yang benar. Dengan apa? Dengan menilai, mengevaluasi informasi yang kita terima. Dengan apa lagi? Dengan kita terbuka. Dan saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita kuasai emosi kita agar kita bisa bertindak bijak. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.